Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi indikator asam basa. Sifat keasaman atau kebasaan suatu larutan dapat diuji menggunakan indikator asam basa. Indikator asam basa adalah suatu zat yang mempunyai warna berbeda dalam larutan asam dan basa. Indikator dapat berasal dari bahan alami atau indikator alami dan buatan dikatakan sebagai indikator sintesis. Macam-macam indikator asam basa diantaranya 1. Indikator tunggal, 2. Indikator universal, 3. pH meter, 4. Indikator alami. Kita mulai dari indikator tunggal. Apa saja indikator tunggal? Yang termasuk indikator tunggal adalah lakmus biru, lakmus merah, fenolftalin, metil jingga, metil merah, dan bromtimol biru. Pada indikator tunggal tidak dapat mengetahui harga pH. Kita bisa melihat perubahan warna dalam larutan dengan menggunakan kertas lakmus serta larutan indikator, di mana bisa dilihat pada trayek pH-nya. 2. Indikator universal. Yang termasuk indikator universal yaitu bentuk kertas dan cairan. Cara kerja indikator ini dengan mencocokkan perubahan warna kertas indikator pada tabel warna indikator universal, di mana pada indikator ini dapat mengetahui harga pH-nya. Bisa dilihat warna perubahan indikator pada tabel dengan berbagai pH. 3. pH meter. pH meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur pH larutan dengan mencelupkan elektroda ke dalam larutan. Indikator alami. Indikator alami banyak sekali ditemukan di alam yang berasal dari tumbuh-tumbuhan, di mana bagian tumbuhan yang dapat digunakan diantaranya mahkota bunga, daun, dan akar. Bahan-bahan alami yang digunakan sebagai indikator harus dibuat dalam bentuk larutan dengan cara mengekstraknya. Kemudian, ke dalam larutan indikator alami tersebut ditetesi larutan asam dan basa. Pada perubahan warna yang terjadi pada setiap indikator alami akan terjadi bermacam-macam. Contoh soal warna indikator trayek pH asam basa. Soal ini terdapat indikator metil merah di mana mempunyai trayek pH 4,4 sampai 6,3, di mana perubahan warnanya merah sampai ke kuning. Selanjutnya bromtimol blue di mana trayek pH-nya 6,0 sampai 7,6. Perubahan warnanya dari kuning sampai biru. Selanjutnya fenolftalin, di mana trayek pH-nya 8,2 sampai 10. Perubahan warnanya dari tidak berwarna sampai merah. Soalnya suatu larutan diuji pH-nya dengan indikator metil merah berwarna kuning, dengan bromtimol blue berwarna biru, dan dengan fenolftalin tidak berwarna. Maka tentukan perkiraan pH larutan tersebut. Penyelesaiannya bisa dilihat sebagai berikut. Untuk metil merah atau MR
pH-nya lebih besar dari 6,3 karena di sini menunjukkan bahwa dia metil merah itu berwarna kuning. Sedangkan untuk yang bromtimol bru berwarna biru, maka di sini dia pH-nya lebih besar dari 7,6. Sedangkan untuk fenolftalin, dia pH-nya kurang dari 8,2. Sehingga hasilnya pH-nya kisaran antara pH lebih besar daripada 7,6 kurang dari 8,2.